Shalom, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah online kita hari ini. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan masih berikan buat kami kesempatan, waktu, kekuatan, kesehatan untuk kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan hadir dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, memimpin dan mengurapi setiap kami yang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu dalam ibadah kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat Allah, kuasa Allah lewat ibadah kami ya Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita memuji besarkan nama Tuhan, tiada ku ragu lagi ya Tuhan, kasih setiamu. Tiada ku ragu lagi untuk melayani.
kuasa Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Ku yakin saat Kau berfirman ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman karena Engkau yang menjaga kami Tuhan. Karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil.
Terima kasih Bapak, kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapak. Kiranya pujian ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Kau Tuhan. Bapak, kami rindu Bapak untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapak urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sikapkanlah rahasia-rahasia firman-Mu Bapak. Dan kami mau siapkan hati dan telinga kami untuk kami boleh menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Saya bersyukur untuk sore hari ini atas kebaikan Tuhan. Terima kasih secara khusus kepada Tante Ngesti. Lalu Om Salmon, sahabat saya yang telah dipakai Tuhan mengizinkan saya untuk hadir di ibadah sore disertai dengan peresmian Radio Suara Mahanaim. Saya Pendeta Midi Kuryanto, Gembala Sidang GBDI Fajar Pengharapan dari Klaten, bersama-sama dengan istri dan keempat anak saya hadir dalam ibadah ini. Yang satu anak masih ketinggal karena Senin harus bekerja, bersama Pastor Anton sahabat saya, Bapak Radio. Bersyukur hari ini kita bersama-sama ada dalam ibadah yang luar biasa ini. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang misi gereja. Sangat penting kita mengerti misi gereja supaya semua jemaat Tuhan mengerti otoritas apa yang ditaruh oleh Tuhan atas gereja. Dengan mengerti ini akan menjadi gereja yang tidak terhentikan. Akan menjadi gereja yang misionaris, akan menjadi gereja yang visioner. Karena gereja yang Tuhan berikan kepada kita adalah gereja yang dimana alam maut tidak menguasai. Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Minta tolong LCD-nya. Ya. Kita baca 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Silakan duduk. Oke. Next ya. Baik. Dari ayat yang kita baca ini kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Minta tolong ya LCD-nya untuk mengikuti khotbah saya. Ya. Ya. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu telah diletakkannya. Nya di sini yaitu segala sesuatu itu adalah otoritas yang berasal dari Bapa, dari Tuhan, dari Allah. Otoritas itu sudah diletakkan oleh Bapa di bawah kaki Kristus. Sudah diletakkan, sudah diberikan kepada Kristus. Perhatikan ayatnya. Dan dia di sini yaitu Kristus telah diberikan kepada jemaat. Sudah diberikan kepada gereja. Dikatakan di sini kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi dari Allah diberikan kepada Kristus, lalu diberikan kepada gereja. Yang gereja adalah
kepala dari segala yang ada. Lalu jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau kita lihat dari konteks ayat ini, gereja adalah kepenuhan Kristus. Jemaat adalah kepenuhan Kristus yang akan menjadi pemenang, yang akan menjadi kepala dari segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ini kita bisa melihat dengan jelas, gereja memiliki otoritas yang diterima dari Kristus. Tuhan hanya membentuk 2 lembaga. Lembaga yang pertama yaitu keluarga. Ini lembaga yang dijadikan oleh Tuhan pada zaman PL. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, Tuhan membentuk keluarga. Lalu di Perjanjian Baru, Tuhan itu membentuk yaitu gereja. Jadi hanya 2 lembaga yang dibuat oleh Tuhan di dunia ini. Tuhan tidak membentuk lembaga apapun kecuali keluarga dan gereja. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa gereja yang dibentuk oleh Tuhan yaitu gereja yang alam maut tidak menguasai. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 18, Yesus berkata kepada Petrus, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini," Yesus menunjuk pada dirinya sendiri, "aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasai." Berarti Yesus Kristus sebagai batu karang, dasar daripada gereja. Gereja yang dibentuk yaitu gereja di mana pintu gerbang maut tidak menguasai. Gereja bukan gedung. Gereja adalah orang-orang percaya. Oleh karena itu di dalam Perjanjian Lama Tuhan bentuk keluarga, di dalam Perjanjian Baru Tuhan bentuk gereja. Gereja yang alam maut tidak menguasai. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan gereja adalah lembaga daripada Tuhan yang unstoppable, yang tidak dapat dihentikan. Gereja yang penuh dengan otoritas. Gereja yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Kenapa? Karena Tuhan kasih jaminan. Saudara lihat, jaminan yang pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja, bahwa kasih-Nya tidak berkesudahan. Saudara, Tuhan berikan jaminan, kasih-Nya tidak berkesudahan. Makanya sebagai orang percaya, jangan takut, jangan khawatir. Di tengah-tengah dunia yang mengalami krisis kasih ini, tapi kasih Tuhan tidak berkesudahan. Makanya manusia kalau melandaskan hidupnya atas dasar kasih Tuhan, nggak ada problem. Tapi kalau manusia melandaskan kasih-Nya kepada dunia, hancur. Jaminan yang kedua, kuasanya tidak terbatas. Saudara, gereja dimanapun juga adalah gereja yang di mana Tuhan sendiri yang akan mencukupi semua kebutuhan, di mana Tuhan sendiri akan memenuhi dengan kuasanya. Gereja Tuhan, orang percaya diberi otoritas penuh, diberi kuasa penuh, disertai Tuhan. Dan yang ketiga, gereja yang penyertaan Allah tidak pernah berakhir. Perhatikan saudara. Makanya kalau kita melihat, gereja Tuhan adalah satu-satunya lembaga di bumi ini yang dibentuk Tuhan yang tidak akan pernah kalah. Orang percaya diberi jaminan, kasih-Nya tidak berkesudahan, kuasanya tidak terbatas, dan penyertaannya tidak pernah berakhir. Untuk apa?
Semua jaminan Tuhan itu sebenarnya diberikan atas gereja untuk apa? Untuk melaksanakan amanat agung. Yang percaya katakan amin. Tidak ada tujuan lain. Ya. Kenapa? Karena Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Setelah itu baru tibalah kesudahannya. Jadi gereja Tuhan diberikan jaminan ini sebenarnya sebagai jaminan untuk apa? Untuk melaksanakan amanat agung. Tadi pagi saya khotbah di Cepu, saya bicara tentang murid Kristus. Murid Kristus punya ciri yang utama 3, yaitu bertekun dalam pengajaran. Yang kedua, mengalami perubahan hidup. Yang ketiga, berfungsi dalam pelayanan. Kita dipanggil tidak hanya sekedar beragama Kristen, tetapi menjadi murid Kristus. Gereja Tuhan bukan sekedar tempat berkumpulnya orang beribadah, tetapi gereja itu adalah tempat di mana orang-orang itu mengalami perjumpaan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang-orang mengalami perubahan hidup, orang-orang diubahkan, dan orang-orang itu berfungsi dalam pelayanan. Karena proyek pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri. Sangat luas. Saudara dikasih Tuhan, ini yang membuat Tuhan itu memberikan jaminan pelayanan. Saya masih ingat dulu ketika bapak saya meninggal dunia, kami ini pelayanan di satu desa kecil. Kalau saudara tahu Pak Topo ini dari daerah kami. Kebetulan desa kami namanya Canan. Tapi oleh orang-orang gereja diimani ini bukan Canan Pak, ini Kanaan. Kami ini gereja kecil. Saya masih ingat ketika bapak saya habis meninggal dunia, ya dulu almarhum Om Esi itu datang sama tante. Saya masih ingat, kami hidup dalam kesederhanaan, dalam kekurangan. Saya masih ingat kijangnya itu biru tante. Saya masih ingat ini. Ibu saya ngomong, puji Tuhan tadi Om Esti datang ini dikasih berkat. Waduh, bisa bayar SPP saudara. Sangat sederhana. Tapi kalau saya lihat sekarang ini, saya jadi sahabatnya Om Salmon. Om Salmon bisa melihat, kami ini diberi satu karunia Tuhan. Walaupun kami di desa, kami diberi satu pembukaan rahasia firman. Bahwa gereja Tuhan itu lembaganya Tuhan yang penuh otoritas. Kami melayani Tuhan, saya enggak urusan dengan tempat kami di desa. Tapi saya hanya percaya, Allah saya internasional. Amin. Amin. Allah saya dan Allah saudara internasional. Sama. Ini. Kami melayani dengan satu sekolah teruna bangsa. Kami mengembangkan dengan yayasan. Kami kembangkan dengan satu pusat pengembangan anak. Di mana kami 400 anak kami layani. Kami melayani bersama 20 orang full timer. Ya. Saya melihat begitu dahsyatnya. Saya cerita sama Om Salmon, Om, kami ada radio Suara Pengharapan. Radio ini menjangkau seluruh dunia. Saya bagi visi. Kelihatannya Om Salmon tertarik. Oh, saya kenalkan sama Pak Anton. Ini saudara. Jadi tidak kebetulan ketika di sini ada radio Suara Pengharapan, ada radio Mahanaim, ya Pak ya. Ini satu alat Tuhan di mana saudara-saudara gereja ini bisa memberitakan firman sampai ke ujung bumi. Amin. Jangan anggap ringan. Saya mau kesaksian. Begitu corona mulai, kami bingung. Kami setiap hari buat namanya renungan bersuara, 8 menit. Ada ratusan renungan saya buat tiap hari, karena ada satu jemaat yang datang. Pak Mit, tolong Pak Mit, renungannya jangan berupa tulisan Pak, berupa suara. Waduh, saya akhirnya bikin capek setiap hari. Akhirnya Tuhan ingatkan, karena saya punya cita-cita mendirikan radio Kristen tapi FM waktu itu. Usia saya 57, saudara yang tahu radio FM waktu itu ngetop ya saudara ya. Wah topnya. Iya. Waktu itu saya hanya mimpi, saya dirikan antena sangat tinggi. Lalu saya masuk, ternyata sulit sekali izinnya. Ketika itu terjadi, Tuhan ingatkan, aku mau kasih kamu, ini saatnya. Bukan FM yang hanya 40 kilo, tapi radio streaming yang menjangkau seluruh dunia.
Saya nggak tahu bagaimana caranya. Saya ngomong sama staf, doa nggak ngerti caranya bagaimana, pokoknya dirikan radio. Lalu Pak, kita bisa network Pak sama GKK di Jogja. Di sana ada Pastor Anton. Datang dia. Tolong 6 bulan kemudian dilatih dan Tuhan kasih radio Suara Pengharapan. Saya tanya sama temen di LA, di New York, bagaimana? Oh bagus Pak suaranya. Di Jepang, di Korea, di Brussels, ada di Sydney, ada beberapa teman dan Pak bagus Pak. Sudah tahu enggak? Pelayanan radio itu adalah pelayanan multimedia. Bagian dari multimedia yang bisa menjangkau seluruh dunia. Gereja ini bisa lakukan hal yang lebih daripada yang sekarang dilakukan. Kalau kita khotbah sekarang ini kita hanya dibatasi tembok, yang dengar cuma ini. Tapi ketika kita sudah mulai sadar bahwa sekarang dunia ini sudah demikian maju. Gereja tidak boleh ketinggalan. Pemberitaan firman ini pemberitaan yang luar biasa. Apalagi firman Tuhan itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Bagaimana saudara mau ke ujung bumi? Nggak tahu kalau tahun depan saya mau diajak Pak Gunar ke Nepal. Kalau Pak Om Anton boleh ikut nanti. Ke Nepal aja waduh mungkin capek ya. Apa tiap hari mau ke sini di bagaimana penggembalaan? Enggak mungkin. Dengan multimedia, dengan radio, maka kita bisa memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara tahu enggak apa dampak dari pelayanan radio? Saya tergabung dalam satu gereja besar yang sering adakan KKR. Setiap KKR itu ada 800 juta. Saya tanya sama koordinatornya, sebenarnya apa sih? Ini setiap KKR di kota-kota besar ini habis dananya banyak, energinya banyak, sangat banyak. Ya, lalu apa sih yang mau dijangkau? Dia jawab gini, Pak, kalau ada 1 orang saja yang sembuh Pak, dan 1 orang saja bertobat, kita tidak merasa rugi. Dengan SDM yang demikian, dengan kerepotan yang seperti itu, dengan dana yang sampai 700 juta setiap KKR, tidak ada masalah bagi kami. 1 jiwa saja disembuhkan, dimenangkan. Saya sudah bersyukur. Saya mulai merenung. Waduh, luar biasa. Di radio, kami punya prinsip. Kalau ada 1 orang saja yang hari itu bad mood, menjadi good mood, itu sudah berkat. Amin. Amin. Kalau ada orang yang mulai menyerah hidupnya, ketika dengarkan siaran itu, lalu dia mulai berpengharapan, lalu dia mulai lagi, untuk apa? Untuk ingat, di dalam Tuhan ada pengharapan. Wih, saya bersyukur. Saudara, 1 orang sakit di jamah Tuhan, 1 orang mau bunuh diri, saya sering melayani pelajar-pelajar yang mau bunuh diri. 1 orang saja mau bunuh diri, dengar firman Tuhan, dengar radio. Mungkin kita nggak kenal. Itu sudah berkat. Tidak semua gereja punya radio streaming. Tidak semua gereja. Walaupun saya punya keinginan sama Mr. Anton di seluruh Indonesia. Saya masih ingat ya, seluruh Indonesia, setiap provinsi harus ada radio Kristen. Saudara, kenapa saudara? Karena atmosfer ini harus dipenuhi dengan pujian. Amin. Atmosfer ini harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Dengan radio ini kita bisa melayani tanpa dibatasi tembok. Makanya gereja ini harus menjadi gereja yang next level. Saya cerita Om Salmon, saya mendirikan youth center. Bisa lihat, di youth center ini anak-anak, kami punya 400 anak yang kami muridkan. Kebetulan kami punya network dengan Colorado Springs di USA. Anak di youth center itu mereka bisa belajar komputer, mereka bisa dimuridkan, mereka punya rumah supaya tidak terganggu dengan pergaulan yang liar. Mereka punya komunitas. Saya ngomong, Rembang dirikan youth center. Jangan takut, jangan khawatir. Potensi di Rembang ini kalau dibandingkan dengan desa saya tidak sak prosuwile, hebat di sini. Kenapa? Gereja harus terus menerus mencari cara-cara yang baru. Jangan pernah berhenti. Ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan pernah berhenti.
Ketika Tuhan taruh visi yang baru, jangan pernah berhenti. Ini, jadilah gereja yang tidak terhentikan. Firman Tuhan berkata, alam maut tidak akan menguasai. Alam maut tidak akan menguasai. Saudara, oleh karena itu saya rindu melalui khotbah saya singkat hari ini karena dibatasi 25 menit. Ya saudara, saya ini terbiasa khotbah 1 jam. Ya. Saya di sini 25 menit ya. Saya berusaha. Satu ayat lagi. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan ngomong, Pak Mit, dirikan khusus rumah tempat orang gila. Nanti saya belikan tanahnya, nanti saya berikan bangunannya. Aduh, tawaran banyak. Ketika kita udah mulai terbuka, waduh, gereja itu menjadi tempat di mana pelayanan ini bisa luar biasa banyak. Ini, saya nggak tahu, ya, saya hanya beritakan firman. Tapi berdasarkan firman Tuhan, ayo jangan menghemat tali, kokohkan patok, kencangkan, ya, kembangkan ke kanan ke kiri. Yang setuju katakan amin. Ini, saudara, akan ada satu gereja di pantai utara di Rembang ini menjadi gereja yang luar biasa. Ini dasarnya luar biasa, saudara. Ini gereja yang sangat besar. Ini. Lalu bagaimana saudara terlibat? Ya, saya yakin untuk terlibat di Radio Suara Harapan semuanya mesti harus sudah download aplikasinya. Coba diperiksa siapa yang sudah download aplikasi Suara Mahanaim, angkat tanganmu yang sudah. Yang sudah. Ya, saya mau saudara pulang dari sini semua download. Saudara nikmati, dukung. Ini radio saudara. Di jemaat saya ngomong ini. Mas Anton dulu ketika saya tanya terakhir seminggu kita punya berapa? 6.000 sekian pendengar. Iya. Mesti dimulai dari kita. Ini. Saya yakin di situ mulai Pak Gembala, Ibu Gembala, Pak Salmon mulai bisa buat renungan, buat apa. Dan ini radio untuk seluruh dunia. Ini. Bagaimana cara saudara terlibat? Mendoakan. Mendoakan. Didukung dengan cara mendoakan. Download aplikasinya, setel, sebarluaskan linknya, saya sebarluaskan. Setiap kali saya bikin renungan, saya langsung share kepada 1.200 orang. Dan saya share semua, mereka share semua. Akhirnya apa? Atmosfer dipenuhi dengan firman Tuhan. Doakan, dukung dana. Karena ketika gereja Tuhan sudah ditaruh kaki dia akan menjadi satu gereja yang tidak pernah terhentikan. Akan lahir visi-visi baru, akan lahir bidang-bidang baru. Amin. Dan gereja menjadi jawaban bagi dunia. Ingat yang tadi, gereja ini tempat di mana memenuhkan segala sesuatu. Kepenuhan segala sesuatu, memulihkan dunia ini. Ya, saya sebagai ketua dari Bamak Klaten, sebagai ketua-ketua gereja, saya melihat, waduh, gereja Tuhan ketika mereka bisa nangkep visi Tuhan, luar biasa. Saudara, saya yakin dan percaya. Saudara, ketika ada satu visi yang bagus, saudara mesti dukung. Mesti dukung, saya yakin. Ya. Satu ayat firman Tuhan lagi, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang sudah sering kita dengar. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apapun. Saya banyak belajar dari gerejanya Pastor Anton. Ini orang gila aja diurusi. Ada satu pondok khusus untuk orang gila. Wari aja diurusi. Ya. Ngurusi banyak hal. Kami banyak belajar. Ini. Gereja adalah
tempat di mana kepenuhan Tuhan diberikan. Saya nggak tahu ketika saudara-saudara nanti tangkap visi, semakin banyak hal yang Tuhan percayakan, di situ gereja akan menjadi jawaban dunia. Kemarin satu misionaris Mr. Yun, Bapak Salmon juga tahu, saya sangat akrab dengan Mr. Yun karena kemarin kami mengirim jemaat untuk melayani di Korea itu 12 hari. 36 orang. Kami melayani di 10 kota. Kami tanggung tiket sendiri. Yang di sana yang nanggung orang Korea. Kami melayani 12 hari. Sepulang dari situ Mr. Yun ngomong, Pak Mit, radio selesai sekarang bikin TV. Waduh, bikin TV. Saya udah ngomong dengan Mr. Anton. Waduh, bikin TV. Saya ngomong, Tuhanku internasional. Iya. Loh, saudara ini jemaat desa. Kalau saudara tahu, waduh jemaat desa ini. Pak Salmon kalau ke tempat saya, itu begitu keluar dari desa lihat gunung saudara. Ini kota. Ini. Waduh, saya sampai ini bener enggak nih? Bikin TV. Ini. Saya punya mimpi, Tuhan aku kalau masih Tuhan izinkan, saya rindu untuk buat youth center yang di kota. Ini. Ada banyak hal impian. Kita jangan sampai ada dalam fase nyaman. Semua yang kita buat, firman Tuhan menjamin, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jadilah jemaat yang visioner. Tangkap visi dari Tuhan. Jangan takut. Ya, saya begitu bangga ketika GPDI menjadi pelopor bagi pergerakan. Ini saatnya gereja Tuhan bangkit. Multimedia jangan hanya dimanfaatkan oleh orang-orang sebelah. Gereja Tuhan harus memenangkan. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya rindu hari ini firman Tuhan yang sangat singkat ini menjadi bagian berkat. Gereja adalah lembaga Tuhan yang tidak terhentikan. Kepenuhan Kristus sudah dipenuhkan untuk memenuhkan dunia ini. Mari kita berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Puji Tuhan, mari kita doa bersama-sama. Bapa Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami datang kepadamu Yesus. Bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia ini Tuhan, kami hanya berserah kepadamu. Kalau Tuhan memberikan perkembangan yang bagus ya Tuhan, untuk kekuatan kesehatan bagi rakyat Indonesia ini Tuhan, yang makin lama makin hilang wabah corona ini Tuhan. Sisa-sisa yang ada Tuhan, Engkau yang membasminya Tuhan Yesus. Kami hanya mengandalkan kuat kuasa Allah. Beri kekuatan bangsa kami, kesehatan rakyat Indonesia ini Tuhan. Haleluya. Segera pulihkan ekonomi bangsa kami. Dan beri kesadaran pemimpin-pemimpin kami ini untuk menata kehidupan yang lebih baik. Menuju perubahan yang lebih baik. Menuju karakter-karakter yang lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta para pembantu menteri-menterinya ya Tuhan. DPR, MPR yang ada. Tuhan, Kau yang mengasihi pemimpin-pemimpin kami. Tuhan Yesus, Kau memberikan petunjuk untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada ini Tuhan. Pemimpin yang di daerah, Bapak Gubernur, Bupati, perangkat yang ada ya Tuhan, sampai lurah RT RW, biarlah kalian melaksanakan dengan baik, melaksanakan dengan benar, melaksanakan dengan keadilan ya Tuhan. Yesus, kami hanya berserah kepadamu. Kekuatan yang daripada Allah yang kami inginkan, yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari segala mara bahaya. Jauhkan bangsa kami dari percekcokan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Para medis, para dokter yang menangani penyakit dalam wabah corona ini,
Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, segera pulihkan ya Tuhan kehidupan di kesehariannya ya Tuhan. Biarlah kiranya kekuatan yang ada daripadamu ada dalam setiap pribadi-pribadi petugas-petugas ini Tuhan sebagai ujung tombak. Dan vaksinasi yang telah diprogramkan biarlah cepat selesai dan merata bagi seluruh bangsa Indonesia ini. Dan bangsa kami boleh kuat dan sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami hanya berserah kepadamu ya Tuhan. Perlindunganmu melingkupi kami semuanya. Roh Kudus-Mu yang membangun kami semuanya Tuhan. Anak-anak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami aja berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah. Urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Di mana kami ada, Tuhan ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan
yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.